Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Ananta, nomor absen 35, NIM 1811031313 dari kelas G5. Di sini saya akan membaca pidato tentang pergaulan bebas remaja di era globalisasi. Om Swastiastu. Salam harmoni. Yang saya hormati, ibu dosen yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertujuan pergaulan bebas remaja di era globalisasi. Remaja. Pergaulan remaja saat ini sangat didukung oleh fasilitas dunia maya ataupun internet. Hampir semua remaja di seluruh Indonesia bahkan di dunia menggunakan WhatsApp, TikTok, FB, Twitter, ataupun Instagram sebagai saran untuk berkomunikasi. Memiliki gadget dianggap sebagai sesuatu keurusan dalam pergaulan mereka. Memang diakui penggunaan alat komunikasi ini sangat cepat dan efektif untuk berbagai komunikasi. Terkadang gadget ini menjadi penghalang bagi remaja untuk belajar dengan serius. Selain itu, pergaulan remaja sangat ini diwarnai dengan permainan-permainan dan dunia virtual. Pergaulan remaja saat ini lebih bebas dibandingkan dengan remaja-remaja zaman dulu. Zaman lama sudah tidak berlalu efektif bagi remaja. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya remaja-remaja yang menonton bioskop tengah malam ataupun nongkrong di kafe hingga larut malam. Hal ini yang memicu kepada pergaulan bebas yang banyak disiarkan di mana-mana. Pergaulan mereka tidak lagi hanya sebagai teman, namun mulai mengarah kepada percintaan yang serius. Di mana percintaan yang serius ini juga memuncul perilaku seks bebas yang banyak diperbicarakan saat ini. Pergaulan bebas adalah wabah dalam pergaulan remaja. Wabah ini memberikan berbagai dampak negatif bagi masa depan bangsa Indonesia. Pergaulan bebas dapat dilakukan dengan sadar oleh para kaum muda ataupun hanya mengikuti tren saja. Konsekuensi dari pergaulan bebas ada pada beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Hal pertama yang mengenai pergaulan bebas adalah pada pihak perempuan, di mana perempuan adalah makhluk yang paling dirugikan dan dikorbankan. Jadi kamu sebagai perempuan pandai-pandailah menjaga diri. Konsekuensi kedua dari pergaulan bebas adalah kamu tidak terbatas-batas dari penyakit. Penyakit yang diderita dari pergaulan bebas sangatlah variatif dari penyakit yang bisa disembuhkan. Penyakit yang sulit disembuhkan dari bahkan sampai tidak dapat disembuhkan adalah AIDS. Pikirkanlah masa depanmu sebelum kamu memutuskan untuk terjumus dalam pergaulan bebas. Banyak orang menilai salah satu sebab munculnya pergaulan bebas ini dikarenakan adanya gadget, televisi, dan film, yakni ditonton oleh kaum remaja saat ini. Melalui media tersebut, nilai-nilai kebudayaan kita sudah hilang, tergantikan dengan nilai kebudayaan barat yang terus-menerus dijadikan patokan untuk diikuti oleh remaja. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bangsa Indonesia. Bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depannya jika budaya kita sudah hilang dan
tergantikan oleh budaya barat. Nah, sebelum pergaulan bebas semakin meningkat, kita harus menyadari diri sendiri bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki budaya yang harus terapkan. Ada banyak cara agar tidak bisa mengatasi pergaulan bebas seperti yang pertama itu ada menanamkan nilai ketimuran. Nilai yang berseberangan pada ajaran spiritual agama ini perlu dipegang. Yang kedua, banyak melakukan aktivitas secara positif. Menurut berbagai penilaian, cara ini sangat efisien dijalankan. Pergaulan bebas biasanya dilakukan oleh kalangan muda yang banyak mempunyai waktu senggang. Yang ketiga, sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Informasi-informasi negatif bahaya yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas ini perlu terus disebarkan di kauman muda. Yang keempat itu ada menghilangkan hal-hal yang buruk dan bersifat negatif. Generasi muda sekarang tentunya harus diajarkan bagaimana cara menilai dan menghilangkan hal-hal yang buruk dan bersifat negatif. Dengan menanamkan ajaran-ajaran seperti tadi sejak dini kepada negara muda, ketika nantinya mereka sudah remaja, mereka akan dapat memiliki lingkungan pergaulan yang baik dan positif. Mereka tidak akan gampang terpengaruh pada hal-hal yang buruk karena mereka sudah diberikan ajaran sejak dini. Apabila ada generasi muda yang tidak diberikan ajaran-ajaran seperti itu, mereka akan tersesat di jalan dan akan terjerumus ke dalam pergaulan dan lingkungan yang salah. Teman-teman yang saya sayangi, terlepas dari tugas sebagai calon tenaga pendidikan yang membimbing peserta didik ke arah yang positif, kita juga perlu untuk membatasi diri kita agar tidak berjerumus ke hal yang negatif, karena jika nanti kita sudah mengajar di sekolah, kita akan menjadi calon utama kepada peserta didik. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dalam bertindak dan melakukan sesuatu dalam segala hal, baik dalam pergaulan, sikap maupun perilaku yang akan diterapkan dalam kehidupan. Sehingga dengan itu dapat kita jadikan sebuah pedoman dalam membimbing dan menemukan peserta didik ke arah yang lebih baik. Ibu dosen dan teman-teman yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Baik, sekian dari pidato yang saya bacakan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.